awan. Ardi menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa di antaranya tampak terburu-buru, sementara yang lain berjalan santai, menikmati hari mereka. Ardi tersenyum kecil, merasakan kedamaian dalam kesibukan yang ada di sekitarnya. Ia menyukai momen-momen seperti ini, di mana ia bisa merenung dan menikmati hidup. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang gadis cantik melangkah masuk. Siska, demikian namanya, memiliki rambut panjang yang tergerai indah dan mata yang bersinar cerah. Dia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya, dan senyumnya seolah mampu menerangi seluruh ruangan. Ardi tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Ada sesuatu yang memikat dalam diri Siska, sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Siska tampak gelisah saat ia mencari sesuatu di dalam tasnya. Ia mengeluarkan beberapa barang, tetapi tampaknya tidak menemukan apa yang dicari. Ardi, yang masih memperhatikannya, merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Siska mengerutkan dahi, dan hatinya tergerak untuk membantu. Namun, ia ragu untuk mendekat, takut mengganggu momen pribadinya. Setelah beberapa menit mencari, Siska akhirnya menghela napas panjang dan memutuskan untuk duduk di meja yang berseberangan dengan Ardi. Ia memesan secangkir teh hangat dan mencoba menenangkan diri. Ardi merasa ada kesempatan untuk berbicara dengannya, tetapi ia masih merasa canggung. Ia kembali menatap bukunya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu memperhatikan. Namun, tak lama kemudian, saat Siska bersiap untuk pergi, ia secara tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dompet itu terjatuh dengan suara lembut di lantai, dan Siska tidak menyadarinya. Ardi, yang melihat kejadian itu, segera berdiri dan berlari mengejarnya. "Hei, tunggu," teriaknya, berusaha menarik perhatian Siska. Siska berhenti dan menoleh, terlihat bingung. Ardi menghampirinya dan mengangkat dompet yang terjatuh. "Ini milikmu, kan?" tanyanya sambil tersenyum. Siska terlihat terkejut, tetapi segera senyum lebar menghiasi wajahnya. "Oh, terima kasih banyak." "Saya tidak menyadarinya," jawabnya dengan nada ceria. Ardi merasa senang bisa membantu, dan mereka berdua berdiri di sana sejenak, saling menatap. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah koneksi yang mulai terjalin. Siska mengamati Ardi dengan rasa ingin tahu, sementara Ardi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. "Saya Ardi," katanya, memperkenalkan diri. "Siska," jawabnya sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Tangan mereka bersentuhan, dan Ardi merasakan aliran energi yang hangat. "Kamu sering datang ke sini?" tanya Siska, mencoba memecah kebekuan. "Ya, saya suka suasana di sini. Tempat ini selalu membuat saya merasa tenang," jawab Ardi. Mereka mulai berbincang, saling bertukar cerita tentang kehidupan dan minat masing-masing. Siska bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis, sementara Ardi menceritakan hobinya menulis dan membaca. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Siska mengagumi cara Ardi berbicara dengan penuh semangat, sementara Ardi terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Siska. Mereka berdua merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, Siska melihat jam tangannya dan menyadari bahwa ia harus pergi. "Saya harus kembali ke kantor. Tapi, terima kasih sudah mengembalikan dompet saya," katanya sambil tersenyum. "Saya harap kita bisa bertemu lagi." Ardi merasa sedikit kecewa mendengar bahwa Siska harus pergi, tetapi ia tidak ingin menunjukkan perasaannya. "Tentu, saya juga berharap begitu. Mungkin kita bisa bertemu di sini lagi," tawarnya. Siska mengangguk, dan sebelum pergi, ia menulis nomor teleponnya di selembar kertas dan memberikannya kepada Ardi. "Hubungi saya, ya. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang tulisanmu," ujarnya dengan senyuman yang menawan. Ardi merasa jantungnya berdebar saat menerima kertas itu, seolah-olah ia baru saja mendapatkan harta karun. Setelah Siska pergi, Ardi kembali duduk di mejanya, masih terpesona oleh pertemuan yang baru saja terjadi. Ia menatap nomor telepon di kertas itu, merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana pertemuan berikutnya akan berlangsung. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Siska, dan ia ingin mengenalnya lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Ardi tidak bisa berhenti memikirkan Siska. Ia sering kembali ke kafe itu, berharap bisa bertemu lagi.
Setiap kali ia melihat pintu kafe terbuka, hatinya berdebar-debar, tetapi Siska tidak pernah muncul. Meskipun begitu, Ardi merasa optimis. Ia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi, dan saat itu tiba, ia ingin membuat kesan yang baik. Akhirnya, setelah beberapa hari menunggu, Ardi memutuskan untuk menghubungi Siska. Dengan sedikit rasa gugup, ia mengirim pesan singkat, memperkenalkan diri dan mengingatkan tentang pertemuan mereka di kafe. Tak lama kemudian, Siska membalas dengan cepat, menyatakan bahwa ia senang mendengar darinya dan ingin bertemu lagi. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe yang sama pada hari Sabtu sore. Ardi merasa bersemangat dan sedikit cemas. Ia ingin membuat pertemuan itu berkesan, jadi ia memutuskan untuk menyiapkan beberapa cerita menarik untuk dibagikan. Ia juga memilih pakaian terbaiknya, berharap bisa tampil menarik di hadapan Siska. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ardi tiba lebih awal di kafe, menunggu dengan penuh harapan. Ketika Siska masuk, senyumnya seolah menerangi ruangan. Ardi merasa jantungnya berdebar, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Mereka duduk bersama, dan percakapan mereka mengalir dengan mudah, penuh tawa dan kehangatan. Seiring waktu berlalu, Ardi dan Siska semakin dekat. Mereka berbagi cerita, impian, dan harapan, membangun ikatan yang kuat. Ardi merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Setelah pertemuan pertama yang mengesankan di kafe, Ardi dan Siska mulai sering bertukar pesan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan hobi masing-masing. Setiap kali ponsel Ardi berbunyi, ia merasa bersemangat, berharap itu adalah pesan dari Siska. Begitu pula dengan Siska, yang selalu menantikan pesan dari Ardi untuk mengisi hari-harinya dengan senyuman. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu lagi di kafe yang sama pada akhir pekan berikutnya. Ardi tiba lebih awal, seperti biasa, dan memilih meja yang sama di dekat jendela. Ia merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat untuk bertemu Siska lagi. Ketika Siska tiba, Ardi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Siska tampak cantik dengan gaun berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. "Hei, Ardi," sapa Siska dengan senyuman hangat. Ardi berdiri dan menyambutnya dengan senyuman yang sama. Mereka duduk dan mulai berbincang, melanjutkan percakapan yang seolah tidak pernah terputus sejak pertemuan terakhir mereka. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, penuh tawa dan kehangatan. Siska bercerita tentang proyek desain terbarunya, sementara Ardi berbagi tentang novel yang sedang ia tulis. Mereka saling mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Ada sesuatu yang istimewa dalam cara mereka berinteraksi, seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, Ardi dan Siska mulai menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama menyukai seni, musik, dan film. Mereka juga memiliki pandangan hidup yang serupa, yang membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Koneksi yang mereka rasakan semakin kuat, dan mereka mulai menyadari bahwa hubungan ini lebih dari sekadar pertemanan. Suatu hari, setelah beberapa kali pertemuan di kafe, Siska mengundang Ardi untuk menghadiri pameran seni di galeri lokal. "Aku pikir kamu akan menyukainya. Ada banyak karya seni yang menarik di sana," kata Siska dengan antusias. Ardi, yang juga menyukai seni, merasa senang dengan undangan itu dan segera menyetujuinya. Pada hari pameran, Ardi dan Siska bertemu di depan galeri. Mereka berjalan beriringan, menikmati karya seni yang dipamerkan. Siska menjelaskan beberapa karya yang menarik perhatiannya, sementara Ardi mendengarkan dengan penuh minat. Mereka berdiskusi tentang makna di balik setiap karya, saling bertukar pandangan dan pendapat. Di tengah-tengah pameran, mereka berhenti di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan pemandangan alam yang indah. "Lukisan ini mengingatkanku pada tempat favoritku di kampung halaman," kata Siska dengan suara lembut. Ardi menatap lukisan itu, mencoba membayangkan tempat yang dimaksud Siska. "Sepertinya tempat itu sangat berarti bagimu," kata Ardi, menatap Siska dengan penuh perhatian. Siska mengangguk, matanya bersinar dengan kenangan. "Ya, itu tempat di mana aku bisa merasa damai dan bebas. Aku sering pergi ke sana untuk mencari inspirasi." Ardi tersenyum, merasa terhubung dengan Siska dalam cara yang lebih dalam. "Aku juga punya tempat seperti itu.
Tempat di mana aku bisa melarikan diri dari segala sesuatu dan hanya menjadi diriku sendiri, katanya, berbagi sedikit tentang dirinya. Setelah pameran, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman terdekat. Udara sore yang sejuk dan suara gemericik air dari kolam membuat suasana semakin romantis. Mereka duduk di bangku taman, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Ardi, aku senang bisa mengenalmu, kata Siska tiba-tiba, menatap Ardi dengan tatapan yang dalam. Ardi merasa terkejut, tetapi juga senang mendengar kata-kata itu. Aku juga, Siska. Kamu membuat hidupku lebih berwarna, jawabnya dengan tulus. Mereka saling menatap, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, Ardi menyadari bahwa perasaannya terhadap Siska lebih dari sekadar ketertarikan. Ia merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Siska, dan ia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa. Seiring berjalannya waktu, Ardi dan Siska semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi kota, mencoba restoran baru, dan menonton film favorit mereka. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, dan mereka menikmati setiap detiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ardi merasa sedikit cemas. Ia takut bahwa perasaannya terhadap Siska akan mengubah hubungan mereka. Ia tidak ingin merusak persahabatan yang telah mereka bangun, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Suatu malam, setelah menonton film di bioskop, Ardi dan Siska berjalan pulang bersama. Mereka berbicara tentang film yang baru saja mereka tonton, tertawa dan bercanda seperti biasa. Namun, di dalam hati Ardi, ada perasaan yang tak terucapkan, sebuah keinginan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Siska. Ketika mereka tiba di depan rumah Siska, Ardi merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Siska, ada sesuatu yang ingin aku katakan, katanya dengan suara sedikit gemetar. Siska menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunggu apa yang akan dikatakan Ardi. Aku tahu kita sudah menjadi teman baik, dan aku sangat menghargai itu. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan kita, kata Ardi dengan jujur. Aku suka padamu, Siska. Lebih dari sekadar teman. Siska terdiam sejenak, tampak terkejut dengan pengakuan Ardi. Namun, setelah beberapa detik, senyumnya kembali menghiasi wajahnya. Ardi, aku juga merasakan hal yang sama, jawabnya dengan lembut. Aku senang kamu mengatakannya. Ardi merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Siska. Mereka saling menatap, merasakan kebahagiaan yang meluap di antara mereka. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa hubungan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Malam itu, Ardi pulang dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Ia merasa beruntung bisa mengenal Siska dan membangun hubungan yang begitu berarti. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Setelah pengakuan perasaan yang mengubah segalanya, Ardi dan Siska merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menjadi lebih cerah. Mereka mulai menjelajahi dimensi baru dalam hubungan mereka, di mana cinta dan persahabatan berpadu menjadi satu. Setiap pertemuan menjadi lebih berarti, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Minggu-minggu berlalu, dan Ardi dan Siska semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu di kafe tempat mereka pertama kali bertemu, tetapi kini suasananya terasa berbeda. Setiap kali mereka duduk di meja yang sama, mereka saling bertukar tatapan penuh makna, seolah-olah kata-kata tidak lagi diperlukan. Hanya dengan melihat satu sama lain, mereka bisa merasakan kedalaman perasaan yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, Siska mengajak Ardi untuk pergi ke pantai. Aku ingin kita menghabiskan waktu di luar, menikmati matahari terbenam, katanya dengan semangat. Ardi setuju tanpa ragu, merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Siska di tempat yang indah. Mereka berangkat ke pantai, dan saat tiba, suasana di sana sangat menenangkan. Ombak yang berdebur lembut dan angin sepoi-sepoi menciptakan suasana yang sempurna. Mereka berjalan di sepanjang pantai, mengumpulkan kerang dan berbagi cerita tentang masa kecil mereka. Siska bercerita tentang liburan keluarga di pantai, sementara Ardi mengenang saat-saat lucu ketika ia belajar berenang. Tawa mereka mengisi udara, dan Ardi merasa sangat beruntung bisa berbagi momen ini dengan Siska. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang memukau. Ardi dan Siska duduk di atas pasir, menatap ke arah cakrawala.
Dalam momen itu, Ardi merasakan keinginan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Ia ingin Siska tahu betapa berartinya dia baginya. "Siska," panggil Ardi, suaranya lembut. Siska menoleh, menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku ingin kamu tahu bahwa setiap momen bersamamu adalah hal terindah dalam hidupku. Kamu membuatku merasa hidup dan bahagia." Siska tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. "Aku merasa hal yang sama, Ardi. Kamu adalah orang yang membuatku merasa nyaman dan diterima." "Aku tidak pernah merasa seistimewa ini sebelumnya," jawabnya dengan tulus. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Ardi merasakan dorongan untuk mendekat. Ia mengambil tangan Siska, menggenggamnya dengan lembut. "Aku ingin kita terus bersama, menjelajahi hidup ini bersama-sama," katanya, suaranya penuh harapan. Siska mengangguk, dan tanpa ragu, ia membalas genggaman tangan Ardi. "Aku juga ingin itu, Ardi. Aku ingin kita saling mendukung dan berbagi impian kita," ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Saat matahari terbenam sepenuhnya, mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen indah itu. Ardi merasa seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Dalam kehangatan genggaman tangan mereka, ia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa dan berharga. Setelah hari yang penuh kenangan itu, Ardi dan Siska semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, mencoba makanan yang berbeda, dan berbagi impian serta harapan untuk masa depan. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan mereka, dan mereka merasa semakin saling memahami. Suatu malam, Ardi mengajak Siska untuk menghadiri acara musik di taman kota. Mereka duduk di atas rumput, dikelilingi oleh orang-orang yang menikmati pertunjukan. Musik mengalun lembut, dan suasana malam itu terasa magis. Ardi dan Siska berbagi tawa, menari, dan menikmati momen kebersamaan yang penuh keceriaan. Ketika malam semakin larut, Ardi merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Ia ingin Siska tahu betapa berartinya dia dalam hidupnya. "Siska," panggilnya, suaranya lembut di tengah keramaian. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku." Siska menatap Ardi dengan mata yang berbinar. "Aku juga mencintaimu, Ardi. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup dan bahagia." "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu," jawabnya, suaranya penuh emosi. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain. Dalam pelukan itu, Ardi merasa seolah-olah semua beban di dunia ini hilang. Ia tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, sebuah cinta yang tulus dan mendalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, baik dalam karir maupun impian pribadi. Ardi terus menulis, sementara Siska semakin sukses dalam karir desainnya. Mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi, dan setiap pencapaian satu sama lain dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Ardi juga menyadari bahwa hubungan mereka tidak selalu mulus. Terkadang, ada perbedaan pendapat dan tantangan yang harus mereka hadapi. Namun, mereka selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling pengertian dan dukungan. Suatu hari, Siska mengajak Ardi untuk pergi ke kampung halamannya. "Aku ingin kamu melihat tempat di mana aku tumbuh besar. Ini adalah bagian penting dari hidupku," katanya dengan antusias. Ardi merasa senang dan setuju untuk pergi bersamanya. Ketika mereka tiba di kampung halaman Siska, Ardi terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya. Sawah yang hijau, pegunungan yang menjulang, dan udara segar membuatnya merasa tenang. Siska menunjukkan tempat-tempat yang berarti baginya, termasuk rumah masa kecilnya dan taman tempat ia sering bermain. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah bukit yang menawarkan pemandangan indah. Siska mengajak Ardi untuk duduk di atas rumput, dan mereka menikmati keindahan alam sambil berbagi cerita. "Ini adalah tempat di mana aku merasa paling bahagia," kata Siska, menatap pemandangan dengan penuh nostalgia. Ardi tersenyum, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Aku senang bisa melihat tempat yang berarti bagimu. Ini membuatku semakin mencintaimu," ujarnya dengan tulus. Siska menatap Ardi, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa cinta mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang sangat kuat.
Saat mereka kembali ke kota, Ardi dan Siska merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka telah berbagi pengalaman yang berharga, dan hubungan mereka semakin kokoh. Ardi tahu bahwa Siska adalah orang yang tepat untuknya, dan ia bertekad untuk menjaga cinta ini selamanya. Malam itu, saat mereka duduk di kafe favorit mereka, Ardi memandang Siska dengan penuh cinta. Aku ingin kita terus bersama, menjelajahi hidup ini bersama-sama. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, katanya, suaranya penuh harapan. Siska tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Aku juga ingin itu, Ardi. Aku ingin kita saling mendukung dan berbagi impian kita. Bersama, kita bisa mencapai segalanya, jawabnya dengan penuh keyakinan. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, Ardi tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati, sebuah hubungan yang akan bertahan selamanya. Mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang, bersama-sama. Dengan penuh harapan dan cinta, Ardi dan Siska melangkah ke masa depan, siap untuk menjelajahi setiap petualangan yang menanti mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan, dan bersama-sama, mereka akan menciptakan kisah indah yang tak terlupakan.